ternyata masih tersisa satu makalah yang belum dibahas pada pertemuan terakhir kemarin. Kemarin sudah saya katakan ini adalah makalah terakhir. Ternyata itu memang terakhir, tapi terakhir untuk yang diproyeksikan ke CITEE 2020. Masih ada satu makalah yang memenuhi syarat untuk dibahas, yaitu dari kelompok, tuh kelihatan tuh, Core Host System. Sebenarnya yang mengaku mengirim ke Automata ada dua, tapi sayang yang satu tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Ini format filenya bukan PDF, tetapi docx. Walaupun template-nya itu docx, tapi kalau diminta mengirimkan dalam bentuk PDF, seharusnya yang dikirim adalah PDF. Apalagi di Classroom sudah dirinci mengenai penamaan filenya. Nih, sampai ada contohnya. Nama filenya seperti ini, PDF. Kenapa PDF? Ya, karena memang ada orang tertentu yang maunya membaca PDF. Atau bisa juga PDF dari aplikasi pengolah kata yang berbeda, itu akan berbeda. PDF bisa dihasilkan dari Microsoft Word. Bisa dihasilkan dari WPS, King Office, ya kan? Bisa juga LibreOffice, bisa juga OpenOffice. Sama-sama template-nya, bisa jadi nanti begitu di PDF-kan akan berbeda. Itulah kenapa kebanyakan panitia seminar nasional atau jurnal itu pengennya hasil akhir dalam bentuk PDF. Jadi minta maaf ya untuk kelompok apa ini Astra ya, karena bukan PDF tidak kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas untuk yang memenuhi syarat Corpus System. Ini tidak karuan ya, tidak karuan. Kenapa? Karena ini membentuk formasi yang tidak jelas. Ini seperti lintasan kuda dalam catur ya kan, L. Ini tidak sebaris. Kalau lihat template-nya, tuh template-nya rapi sekali. Kalau sampai 6 orang itu seperti itu. Rapi ya. Jadi nanti kalau sampai 10 orang gitu ya mestinya 3, 3, 1. Ya, satunya itu yang harus diperhatikan. Tapi selain itu ini semuanya rapi. Rapi ya. Tapi yang di sini kelihatan ini. Yang pertama ini Ananda sama Fahrudin sudah nggak rapi. Ya, ini harusnya kalau 4 itu dibagi 2-2 biar rapi. Karena yang aslinya itu 6, 3, 3. Sehingga formasi ini wah seperti sepak bola ya kan. 4, 3, 2, 1. Ya, nyerang 4, gelandangnya 3, backnya 2, kipernya 1. Nggak jelas ya. Yang penting ini ya. Oke. Ini sudah tidak rapi. Lanjut ya, apalagi? Nah, ini sudah ketahuan nih. Ada dalam kurung, tapi buka kurungnya ada spasinya. Ini nggak boleh ini seperti ini. Ya, harusnya ini tidak ada spasi. Terus, kalau dilihat fontnya kelihatannya berbeda ini ya. Coba diperhatikan sekali lagi. Ini kalau tidak salah fontnya Times New Roman, sementara yang di sini ini enak dipandang. Enak dipandang. Bukan karena kesan ada kuning-kuningnya enggak. Coba sekarang, kalau dilihat yang tidak ada kuning-kuningnya, yang tidak ada komentarnya. Berbeda fontnya. Oh, ternyata semua ada kuning-kuningnya. Bukan karena kesan itu. Coba ini, di paragraf ini. Nih, fontnya seperti itu. Kemudian kalau pindah di sini, nah sudah berbeda ini. Coba nanti diperiksa lagi apakah jenis fontnya sama atau berbeda. Untuk semuanya. Kemudian urut dari atas saja ya. Ini pendahuluan seperti ini. Dilihat dari sini. Oke, benar ya nih ya, spasinya juga. Terus turun-turun lagi tidak ada.
Tapi begitu di sini, nih, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, ini apa nih? Ini pustaka, sumber pustaka yang ditinjau. Referensi. Referensi, kalau menurut template-nya, diacu dengan nomor. Undang-undang pun itu juga referensi. Jadi harusnya siapa penulisnya, berapa tahunnya, judulnya, dan sebagainya sudah ada di referensi di bagian terakhir. Tidak perlu ditulis semuanya seperti ini sehingga tidak redundansi. Seperti kalau Anda memasukkan akun nomor mahasiswa, apakah nama Anda juga dimasukkan? Anda mau mengirim email ke teman Anda, masuk dengan akun mahasiswa. Anda tidak perlu memasukkan namanya, karena begitu tahu NIM-nya, nama Anda sudah termasuk di dalamnya. Jadi ini harusnya hilang, diganti kalimatnya, dan dikasih nomor dengan kurung siku. Oh ya, ini mana tadi? Oh, di sini ya. Ini saya lihat. Di mana? Di mana itu apa sih? Di mana itu kan kata yang dipakai untuk menanyakan tempat. Ini di mana permintaan pasar domestik akan terus meningkat? Salah ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan where yang artinya bukan untuk menanyakan tempat. Tidak ada. Kadang memang dalam bahasa seperti itu. Tidak bisa diterjemahkan secara letterlek atau direct translation. Nggak bisa. Jadi intinya apa? Diterjemahkan. Terus, ingat ya, ini fontnya sudah beda. Ini ada penyebutan atau pemberian ya dengan angka. Kalau menurut template-nya tidak ada yang seperti itu. Menurut template-nya ini ada di sini. Tuh, kalau ada penyebutan dengan nomor, itu ditaruh sebagai paragraf, dalam kalimat dalam paragraf. Dikasih nomor dalam kurung, bukan hanya tutup kurung. Lanjut. Ini tabel 1, angka satunya seperti itu. Ini tabel 1, angka satunya juga seperti itu. Kalau dilihat di template-nya, tabel itu diberi judul sebelumnya, di atasnya jadinya, seperti ini. Jadi ini tidak sesuai dengan template. Harusnya kan semua huruf kapital, tapi begitu isi judulnya, itu hanya huruf yang pertama, yang huruf besar. Bisa dibuat dengan mudah dengan Microsoft Word. Ya, ini salah ya, salah. Terus ini gambarnya tidak terbaca, terlalu kecil. Terus judul gambar, ini juga salah ini, tidak sesuai dengan template-nya. Gambar ini mepet ke kiri, margin kiri. Tidak boleh diprotes, nggak rapi di kiri ya, memang dia sukanya seperti itu. Ini ciri automata, jadi harus mau tidak mau ya. Fontnya lebih kecil, fontnya tidak bold. Ini fontnya bold di tengah-tengah, salah. Dan ini harus geser ke kiri. Terus ini pada gambar 2, 3, 4, dan 5. Jelas salah ya, harusnya pakai penomoran seperti ini ya. Jadi sebutkan lengkap. Gambar 1 sampai dengan, kalau memang lebih dari 1. Pada gambar 1 sampai dengan 5 ditunjukkan, harusnya seperti itu. Tidak usah disebutkan satu persatu. Kalau ada 10 gambar, bagaimana? Nah, repot. Oke. Terus ini apalagi ya, judulnya tidak karuan. Apakah rata tengah, kiri, atau bagaimana, nggak jelas ini. Kemudian dia menyebutkan gambarnya dulu, baru kalimatnya. Ini terbalik, harusnya kalimatnya dulu, kemudian ditambah penjelasan dengan gambar. Ini terlalu banyak space-nya. Oh, ini mah ketahuan kalau marginnya terlalu mepet ke bawah. Ini harusnya mepet lagi ke atas, ada space kosong yang bisa dimanfaatkan. Lagi judul gambarnya. Ini lagi-lagi ya, sudah gambar 4 tapi penjelasannya baru gambar 3. Pertama saja kenapa? Kan cukup. Pertama-tama, bedanya apa dengan pertama? Tamanya itu 2 kali, bukan kalimat efektif lagi. Pemborosan.
Ini gambarnya tidak jelas juga ini, batas kolomnya. Ini melebihi margin, ini malah kosong. Ya, ini gambarnya ini. Ini ingat, ini batasnya ini. Oi, ini batasnya ya, batasnya ini. Menabrak margin, nggak boleh. Terus, apalagi? Ya, ini tidak rapi ini. Halaman terakhir harusnya dibuat seimbang antara kolom yang kanan dan yang kiri. Kemudian penutup ini saran, penutup itu biasanya selain kesimpulan juga ada sarannya. Ini kalau dikembangkan menjadi seperti apa? Dan saran itu harusnya dikembangkan dari kelemahan yang ditemukan. Kemudian referensinya, lihat di sini hurufnya lebih kecil. Ini hurufnya memang lebih kecil. Benar? Tapi ini ada singkatan-singkatan nama. Ada singkatan nama. Coba nanti diperiksa lagi. Apakah nama depannya disingkat, nama belakangnya disingkat, atau bagaimana. Sedangkan yang di sini tidak ada penyingkatan nama. Ya, itu saja untuk kelompok Corvus System. Terima kasih atas perhatian.